Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dasina merupakan janda tua berusia 60 tahun. Ketika dia masih muda, suaminya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, meninggalkan dirinya dan ketiga putranya. Keadaan pun memaksanya untuk selalu kuat menghadapi ujian hidup yang ada. Keluarga dan kerabat yang lain sering mencoba membujuknya untuk menikah lagi, tetapi dia selalu menolaknya dengan alasan karena dia selalu teringat kenangan hangat dengan suaminya sebelum kematiannya. Dia enggan untuk menikah lagi dan memilih untuk membesarkan ketiga putranya sendirian. Baginya hidupnya sudah cukup bahagia bersama ketiga putranya. Ketika seseorang bertambah tua, mereka cenderung mudah lelah secara fisik maupun mental. Begitu pula yang dirasakan oleh Dasinah. Pada suatu malam, Dasinah tidak bisa tidur, padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia terus saja merasa kedinginan, tak seperti biasanya. Sekujur tubuhnya menggigil walaupun sudah berbalut dalam selimut. Lalu dia menengok ke arah jendela kamarnya. Ternyata jendela itu lupa dia tutup, sehingga angin malam berhembus leluasa dalam kamarnya. Dasia pun beranjak dari kasurnya untuk menutup jendela tersebut. Angin malam terus berhembus dan membuatnya menggigil sambil setengah terhuyung-huyung. Belum sempat menutup jendela, tiba-tiba langkahnya terhenti. Tubuhnya terdiam melihat tetesan hujan di luar jendela. Matanya nanar melihat jauh entah kemana. Hujan pertama di awal bulan, batinnya. Dan dia kembali teringat kehidupan di masa lalunya bersama suami dan anak-anaknya tercinta. Seketika perasaan rindu yang meluap membanjiri hatinya. Tanpa sadar air mata pun mulai menetes dari kedua mata sayunya. Bagaimana tidak, semenjak lulus sekolah, ketiga putranya pergi bekerja ke luar kota dan hanya menyisakan Dasinah di rumah tua nan sederhana itu. Dalam lamunannya dia teringat kenangan sehari sebelum suaminya meninggal, di tempat yang sama, di cuaca yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Kala itu mereka sedang berkumpul di ruang tengah, dengan TV yang menyala dan semangkok bakso pangsit yang dia buat. Semuanya berkumpul karena tidak bisa tidur akibat hujan petir. Namun cuaca dingin tersebut tak mampu menghilangkan kehangatan momen pada kala itu. Mereka tak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Tapi bagi Dasinah, kehangatan sesaat itu sangat melekat di dalam hatinya, bahkan setelah berpuluh-puluh tahun berlalu. Dasinah tersenyum getir sembari menutup jendela kamarnya, kemudian kembali ke kasurnya untuk bersiap tidur. Namun karena tetap tidak bisa tidur, dia pun memutuskan untuk menelpon anak-anaknya. Dia berpikir mungkin tidak dia bisa mendengar suara anak-anaknya, dia tidak bisa tenang dan tidur dengan pulas. Danisa duduk di sisi kasurnya dan meraih handphone jadulnya, lalu menelpon anak sulungnya, Dirga. Berkali-kali panggilan berdering, namun tak ada jawaban dari Dirga. Hingga saat panggilan ke-9, akhirnya suara pria terdengar dari seberang panggilan. "Halo nak, bagaimana kabarmu? Ibu tidak bisa tidur," sapanya dengan antusias. Tapi semangatnya segera redup saat mendengar kalimat yang keluar dari anak sulungnya itu. "Ada apa sih Bu? Malam-malam bukannya tidur malah mengganggu. Aku sedang sibuk." Dirga terdengar sedikit kesal. Dasinah yang agak sedih pun mencoba melanjutkan obrolannya. "Ibu tidak bisa tidur nak, temani ibu mengobrol sebentar ya." "Sudahlah Bu, aku tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Lebih baik ambil selimut, lalu pergi tidur. Ini sudah malam." Dirga masih meladeni ibunya dengan nada kesal. Dasia semakin sedih mendengar perkataan Dirga, namun dia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Tahun baru nanti kamu pulang kan nak? Sudah 3 tahun kamu tidak pulang ke rumah. Ibu rindu."
Dirga semakin kesal dengan sikap manja ibunya. Dia pun menjawab dengan seadanya dan segera menutup panggilan tersebut. Hal itu membuat Dasyah tanpa sadar menitikkan air mata. Namun dia tak mau terlarut dalam perasaannya. Mungkin memang Dirga betulan sibuk dan sikapnya hanya membuat putranya itu tidak nyaman. Setelah itu dia mencoba menelpon putra keduanya, Gani. Namun panggilannya sama sekali tak mendapatkan jawaban. Dia menunggu beberapa menit sebelum menelpon lagi, tapi hasilnya tetap sama. Entah apa yang sedang Gani lakukan di seberang sana. Yang jelas tak satu pun panggilan dari ibunya yang terjawab. Dasyah semakin merasa kacau. Jangankan tidur, kini pikirannya semakin berantakan. Dia sedih karena sikap Dirga yang sangat dingin pada ibunya sendiri. Ditambah Gani yang tidak menjawab panggilannya membuatnya khawatir. Dia sempat tak berminat menelpon si bungsu, Nizam. Namun saat berpikir lagi, mungkin dengan menelpon si bungsu perasaannya bisa membaik. Ditekannya tombol nomor 3, menandakan panggilan pada si bungsu, dan tanpa menunggu lama Nizam menjawab panggilan tersebut. Benar saja, perasaannya sekarang kembali antusias begitu mendengar suara Nizam. "Halo nak, bagaimana kabarmu? Ibu rindu." "Halo bu, kabarku baik. Ada apa ibu menelpon malam-malam?" jawabnya dengan nada malas. Senyum lebar terlukis di wajah keriput janda tua itu. Akhirnya dia bisa mengobrol dengan salah satu putranya. "Tidak apa-apa, syukurlah kalau kamu sehat. Ibu hanya tidak bisa tidur karena merindukan anak-anak." Dasyah mencoba membuka obrolan. Tanpa menghiraukan perasaan ibunya, Nizam berkata dengan nada malas, kukira ada apa. Sudah dulu ya bu, aku sedang lembur. Tidak bisa berbicara lama-lama. Kuharap ibu sehat-sehat di rumah." Kemudian Nizam menambahkan, "Oh ya, tahun baru ini aku belum bisa pulang. Ada proyek besar yang harus kuselesaikan. Semoga ibu bisa mengerti." Lalu dia langsung menutup panggilan itu tanpa menunggu jawaban dari sang ibu. Janda itu hanya bisa menangis setelah mendapatkan perlakuan dingin dari anak-anaknya. Di sisi lain dia tahu bahwa anak-anaknya pasti sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan sebagai orang tua dia merasa bersalah karena belum bisa memberikan fasilitas dan jalan yang mudah bagi anak-anaknya. Sehingga mereka harus berjuang dengan keras dari nol hingga mencapai kesuksesan. Namun di sisi lain dia juga sedih karena sangat merindukan mereka. Sesaat setelah Dasyah menarik selimutnya dan mencoba untuk tidur, tiba-tiba handphonenya berdering. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Dia pun segera beranjak dan mengangkat panggilan tersebut. Dan betapa bahagianya ketika dia tahu yang menelpon adalah Gani. "Halo bu, maaf tadi Gani sedang menyetir motor di perjalanan pulang. Ada apa ibu menelpon malam-malam begini?" Suara lembutnya seketika menghangatkan hati Dasyah yang sedang gundah. "Tidak apa-apa nak, ibu hanya tidak bisa tidur. Mungkin karena rindu," jawab janda tua itu sambil menahan air matanya. "Ibu sakit? Atau ada sesuatu yang ibu butuhkan?" tanya Gani cemas. Sambil menatap nanar tanpa sadar Dasyah mengeluhkan keadaannya. "Ibu betulan tidak apa-apa nak, ibu hanya rindu. Andai saja anak-anak ibu tidak bekerja di luar kota, mungkin ibu tidak akan kesepian seperti ini." Mendengar hal itu, hati Gani pun menjadi sedih. Dia sebenarnya tahu kalau ibunya pasti kesepian hidup seorang diri di sebuah rumah tua di desa, apalagi di usianya yang sudah tak muda lagi. Namun itu semua sudah menjadi pilihannya. Dasyah bersikeras tak mau pindah dari rumah tersebut. Karena menurutnya rumah itu adalah satu-satunya peninggalan dari mendiang suaminya. Dan di rumah itu pula tersimpan banyak kenangannya bersama keluarganya. Gani tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuruti perintah sang ibu yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang sukses. Jadi Gani memutuskan untuk mengejar cita-citanya pada setiap kesempatan yang ada. Mereka pun mengobrol panjang lebar semalam suntuk. Hingga saat tengah malam tiba dan Dasyah sudah merasa ngantuk, Gani terpaksa menyudahi obrolan mereka karena tak ingin ibunya sakit akibat kurang tidur. Namun sebelum menutup panggilan tersebut, Gani berjanji bahwa hari Minggu besok dia akan menyempatkan pulang untuk menengok sang ibu.
Setelah menutup panggilan, Gani membersihkan badannya untuk kemudian tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, dirinya tengah berada di sebuah ruangan hampa. Hanya ada dia dan sang ibu. Namun di mimpi itu ibunya menangis terseduh-seduh dan memanggil-manggil namanya. Dia mencoba menghampiri sosok tersebut, namun belum juga sampai sosok itu segera hilang, yang mana membuatnya terbangun dari tidur. Gani merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Nafasnya menjadi tak beraturan. Dia melihat layar ponselnya yang masih menunjukkan pukul 2 pagi. Lalu dia beranjak untuk mengambil air minum. Setelah minum dan perasaannya sudah lumayan tenang, Gani memutuskan untuk langsung pulang ke rumah ibunya. 1,5 jam kemudian Gani pun sampai. Dia segera memarkir motornya dan berjalan melewati genangan air hujan di depan rumah itu. Kemudian dia membuka pintu menggunakan kunci duplikat yang dia pegang, dengan tujuan agar tidak mengganggu ibunya yang sedang tidur. Dia bukakan pintu itu dengan hati-hati. Sesampainya di dalam, ruangan masih gelap, menandakan Dasia belum bangun. Gani pun melanjutkan langkah kakinya menuju kamar ibunya. Namun pemandangan di dalam kamar tersebut membuatnya tercengang. Dia dikejutkan dengan Dasia yang tengah terbaring tak bergerak di luar tempat tidurnya. Tanpa berpikir panjang, Gani pun segera menggendong ibunya keluar dan menelpon ambulans. Untungnya ambulans segera datang dan keduanya pun diangkut menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, perasaan Gani menjadi campur aduk, sedih, cemas, takut, dan lain sebagainya. Namun dia hanya bisa berdoa agar sang ibu bisa bertahan selama perjalanan. Setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit, Dasia akhirnya siuman. Dia terlihat kebingungan ketika tahu dirinya tengah berada di rumah sakit. Kemudian dokter datang untuk berbicara pada Gani. Dia mengatakan bahwa kondisi Dasia sangat lemah dan ada kemungkinan dia tidak akan bertahan lama. Gani mencoba tabah dan segera menelpon kakak dan adiknya. Namun usahanya sia-sia. Nyatanya mereka hanya mementingkan kesibukan masing-masing ketimbang ibunya yang tengah sekarat. Dia tak bisa melampiaskan amarah dan kesedihannya karena takut ibunya khawatir. Akhirnya hanya tersenyum getir yang bisa dia lakukan. Beberapa saat setelah Gani kembali ke ruang pasien, Dasia menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat di saat Gani memeluknya dengan penuh kehangatan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Dasia sempat berpesan pada Gani. Ibu sangat merindukan putra-putra ibu kemarin, jadi ibu menelpon kalian semua. Tapi ibu tidak menyangka ternyata kamu adalah satu-satunya anak ibu yang peduli. Kamu anak yang baik. Meskipun ibu hidup miskin selama ini, ibu telah menabung sedikit uang. Dan karena kedua bahwa kekayaan sesungguhnya ada di balik restu orang tua. Karena semiskin apapun, Dasia telah mengorbankan semua hidupnya hanya untuk kesuksesan putra-putranya. Ibu sangat merindukan putra-putra ibu kemarin, jadi ibu menelpon kalian semua. Tapi ibu tidak menyangka ternyata kamu adalah satu-satunya anak ibu yang peduli. Kamu anak yang baik. Meskipun ibu hidup miskin selama ini, ibu telah menabung sedikit uang. Dan karena kedua saudaramu tidak datang, jadi ibu menyerahkan semua tabungan itu untukmu. Manfaatkanlah uang itu sebijak mungkin dan terima kasih karena sudah peduli pada ibu selama ini. Derayan air mata pun sudah tak bisa dia bendung lagi. Dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya tanpa peduli pada sekitarnya. Ibu yang malang, padahal selama ini tak sedetik pun waktunya digunakan untuk kesenangannya. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya. Namun baik putra sulung maupun putra bungsunya tak sedikit pun ada rasa berterima kasih padanya. Mereka hanya mengejar ambisi yang selama ini membelenggu diri, tanpa sadar bahwa kekayaan sesungguhnya ada di balik restu orang tua. Karena semiskin apapun, Dasia telah mengorbankan semua hidupnya hanya untuk kesuksesan putra-putranya. Bagaimana menurut kalian?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.